ini saya ingin mewawancarai Ibu tentang pembelajaran selama daring. Apakah Ibu berkenan? Baik Ibu, kita mulai saja ya. Mohon maaf Ibu, ini dengan Ibu siapa? Saya Uut Nasi. Ibu mengajar pelajaran apa dan di kelas berapa? Saya di sini mengajar 2 mata ya, PAI sama prakarya, dan mengajar dari kelas 7 sampai kelas 9. Baik Ibu. Ya. Untuk itu saya mulai ya Bu untuk wawancaranya. Iya. Ibu, bagaimana pelaksanaan pembelajaran selama pandemi di sekolah ini Bu? Ya, menurut saya ada efektifnya, ada yang kurang efektifnya, ya plus minus lah ya. Namanya juga dari seperti ini, jadi ada kendala-kendala dari anak ya. Begitu ya Bu. Jadi namun Bu, untuk di sekolah ini aplikasi apa saja yang digunakan untuk pembelajaran selama daring? Kami di sini menggunakan WA Group ya, karena WA Group itu mungkin aplikasi yang paling mudah dijangkau sama anak-anak. Menurut Ibu, aplikasi WA Group itu efektif atau tidak ya untuk anak-anak? Ya, sejauh ini mungkin efektifan WA Group ya, karena kita menjangkau anak-anak kelas 7, karena kelas 7 itu kita melihatnya dari dasar baru ke menengah, karena itu sikap kekanak-kanakannya bahkan rasa ininya masih belum paham ya. Begitu, jadi mungkin mereka masih tahap adaptasi ya Bu ya? Iya. Nah, menurut Ibu, bagaimana hasil belajar siswa dengan menggunakan aplikasi tersebut Bu? Ya, sejauh ini media ini kan memang kami semua menggunakannya. Alhamdulillah, kalau dari presentasinya 80% efektif. Ya. Nah, menurut Ibu, apakah siswa sering merasa jenuh Bu ketika pembelajaran daring? Sering ya. Mungkin sering ya Bu ya? Iya, sering karena memang kita kalau misalkan aplikasi WA ini kita hanya memotokkan, mungkin kadang ada salah satu video, kadang hanya dilihat tanpa bisa dipahami sama jadi mereka. Kita tidak bisa berinteraksi Iya, gitu ya Bu. Iya. Ibu, kendala apa saja yang Ibu hadapi selama pembelajaran daring? Kendalanya ada beberapa kendala ya sebenarnya. Yang pertama mungkin anak-anak yang tidak mempunyai HP. Yang kedua jarak anak yang punya HP sama yang tidak punya HP ada berjauhan. Ketiga sinyal. Bukan hanya anak-anak, saya juga terkendala ya kalau dari rumah memberikan materinya memang sinyal susah ya. Apalagi yang pelosok gitu ya iya, Bu ya? Contohnya saya kan di pelosok tinggalnya, jadi sangat terkendala itu sinyalnya. Mungkin yang terakhir adalah kuota. Jadi anak harus beli kuota Iya. gitu ya kalau misalkan pembelajaran daring. Bagaimana cara Ibu mengevaluasi kemampuan siswa pada masa pembelajaran daring ini? Cara mengevaluasi kami di sini apalagi saya makanya kayak sama prakarya, mungkin yang mengevaluasi caranya itu bisa memberikan praktek-praktek agar si anak pun tidak jenuh juga ya. Terus seminggu sekali kadang atau 1 bulan sekali lamanya kita mengadakan kunjungan ke rumah. Terus kalau yang visit ya Bu? Ya, home visit. Yang kedua itu 2 minggu sekali kita adakan luring. Ya, walaupun hanya sebentar tapi insya Allah kita bermanfaat ya untuk anak-anak. Tadi seperti yang Ibu bilang, pembelajaran di sekolah ini dengan menggunakan aplikasi WhatsApp grup ya Bu ya. Boleh tidak saya memberikan saran untuk pembelajaran di sekolah ini atau khusus untuk Ibu gitu ya, menggunakan aplikasi Google Meet. Itu Google Meet bagaimana ya? Nanti saya kasih tahu cara-cara Ibu menggunakan aplikasi tersebut ya Bu. Kita bayangkan juga ya, mungkin anak-anak juga lebih mudah. Ibu terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancara. Mudah-mudahan apa yang Ibu berikan kepada saya menjadi pengalaman untuk saya dan menjadi pembelajaran juga untuk saya. Terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Yang Sari, mahasiswa IKIP Siliwangi. Kebetulan saya sedang melaksanakan KKN ya Bu.
Nah, untuk kegiatan KKN di siklus 2 ini, sasaran wawancaranya yaitu guru. Untuk itu saya ingin mewawancarai Ibu, apakah Ibu berkenan untuk saya wawancara? Ya, silakan. Ibu mohon maaf sebelumnya, ini dengan Ibu siapa? Nama saya Ibu Widi Widya Suti, saya mengajar di SMK Zona Sinar Mandiri. Mengajar mata pelajaran apa dan di kelas berapa? Saya mengajar pelajaran produktif di kelas 11 sama di kelas 12. Baik Ibu, Ibu langsung saja ya, langsung wawancara saja ya. Untuk yang pertama, Ibu bagaimana pelaksanaan pembelajaran selama pandemi ini, Bu? Pembelajaran selama pandemi masih berlangsung daring, masalahnya kita masih daerah PPKM yang level 4 ya. Jadi tetap kita masih daring, tidak bisa mengadakan luring ataupun tatap muka terbatas. Nah, dalam daring tersebut kita masih menggunakan untuk WA ya, terus untuk tugasnya kita ada Google Classroom ya, di Google Classroom, dan juga kadang pertemuannya kita di Google Meet kalau misalkan mau ada komunikasi dengan anak-anak. Nah, baik Bu. Berarti untuk aplikasinya Ibu menggunakan WA Group, terus untuk tugasnya juga menggunakan Google Classroom ya Bu, dan untuk pertemuannya bisa menggunakan Google Meet. Nah, dari ketiga aplikasi itu, apakah menurut Ibu efektif untuk pembelajaran daring? Sebenarnya kalau grup WA itu hanya komunikasi masih terbatas. Masalahnya untuk tugas juga kalau misalkan terlalu banyak, apalagi kan di tingkat SMK tuh siswa sampai 100 ya. Otomatis kalau ngejapri pasti banyak. Terus kalau di grup pasti juga berselang-seling anak-anak, agak ketumpuk iya. gitu ya Bu, untuk yang berdatangan tugas juga. Nah, jadi mungkin untuk WA Group ya kurang efektif ya Bu. Iya. Namun bisa menggunakan Google. Nah, untuk Google Classroom sendiri Bu, itu efektif atau tidak? Nah, di Google Classroom kemarin memang ada kendalanya ketika semua filenya itu penuh, otomatis anak tidak akan bisa mengirim tugas ya. Otomatis itu juga menjadi kendala ya buat daring sekarang itu. Namun untuk Google Meet sendiri itu hanya untuk virtual saja ya Bu ya, tidak bisa menggunakan, tidak bisa digunakan untuk mengirim tugas ya mungkin. Nah, menurut Ibu bagaimana hasil belajar siswa dengan menggunakan aplikasi yang ketiga tadi? Hasil belajar siswa ya yang memang rajin pasti bagus ya, tapi tugas gitu ya Bu. Tapi kalau yang memang istilahnya apalagi sinyal buruk, terus masa bodoh, kadang kuota tidak ada, ya udah hasilnya mungkin tidak bagus, jadi jelek. Jadi masih kurang efektif lah, kurang maksimal gitu hasil dari pembelajaran melalui daring lewat WA Group, Classroom ataupun Google Meet, masih banyak kendalanya. Baik Bu, nah untuk hal tersebut bagaimana cara Ibu mengatasinya jika ada siswa yang memang tidak pernah ikut daring sama sekali gitu Bu? Untuk hal itu memang pasti ya, tiap kelas itu pasti ada 1-2. Jadi kami selalu ada home visit ke rumah, langsung mempertanyakan sebenarnya kendala yang lebih rumit itu ya seperti apa. Apakah memang kendala dari pusat itu sendiri ataukah jaringan atau yang lainnya. Mungkin kalau misalkan banyak dari situ, alternatif yang paling akhir mereka dikasih modul dari sekolah. Jadi bisa meminjam buku gitu ya ke sekolah. Jadi untuk Ibu sendiri mengatasinya itu dengan home visit mungkin ya Bu ya, lebih ke home visit. Nah, Ibu yang selanjutnya, kendala apa saja yang Ibu hadapi selama pembelajaran daring ini? Kendalanya mungkin yang pertama itu ya, ketika sinyal memang sedang tidak bagus, otomatis anak Google Meet juga pasti keluar terus, ketika mau masuk itu keluar. Dan WA juga kalau kurang bagus itu mengirim gambar tidak bisa, kirimnya lama, apalagi yang rumahnya di pelosok gitu ya Bu, yang mungkin akan terkendala sekali dengan sinyal. Nah Bu, untuk selanjutnya bagaimana cara Ibu mengevaluasi kemampuan siswa pada masa pembelajaran daring ini? Nah, untuk evaluasi itu memang sangat riskan ya, istilahnya kita bingung juga kalau misalkan mengirim lewat WA foto, kadang anak minta tugas temennya foto, yang tugas kamu minta dong, nanti dia kirim memakai nama dia, ternyata itu satu tugas.
Itu saya baru hafal juga pas memang kemarin tuh ada pertemuan dengan anak-anak. Ternyata seperti itu, anak yang memang malas menulis ya. Jadi meminjam tugas Meminjam tugas temannya temannya. untuk dikirim Apa? ke Iya, betul. berarti. Nah, Baik Ibu, untuk mengevaluasi kemampuan siswa ini di sini saya akan memberikan saran kepada Ibu. Nah, Ibu bisa menggunakan Google Drive ya, Bu. Ibu bisa menggunakan Google Form yang diambilnya dari Google Drive. Nah, Ibu jadi mungkin untuk Google Drive ini bisa membantu Ibu untuk mengevaluasi siswa, kemampuan siswa ya Bu ya. Jadi per anak itu nanti ngirimnya tidak akan apa istilahnya ini tolong dong ngisiin, jadi nggak bisa ya, tetap aja ya. Jadi nanti Ibu bisa di sininya di pengaturannya bisa Ibu atur untuk hanya digunakan untuk satu email saja. Jadi seperti itu Bu. Mungkin ini lebih efektif Bu, dan Ibu juga tidak perlu capek-capek mengetik ya Bu ya. Begitu mungkin Ibu, itu saran dari saya. Semoga bermanfaat untuk Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya juga untuk saya wawancara ya Bu ya. Baik, terima kasih juga atas sarannya, yang mudah-mudahan saya nanti bisa gunakan untuk kedepannya, yang agar siswa istilahnya lebih mungkin nggak jenuh ya kalau misalkan memakai Google Form tersebut. Baik Bu, terima kasih Bu.